Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati. Absennya Presiden Joko Widodo dalam acara ulang tahun Partai Nasdem pekan ini menimbulkan spekulasi mengenai hubungan Presiden dan Partai besutan Surya Paloh tersebut. Salah satu spekulasi yang muncul ditenggarai implikasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem beberapa waktu lalu. Padahal sebelumnya, Presiden menyempatkan hadir dalam acara ulang tahun Partai Golkar dan juga Perindo. Dalam keterangannya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan Presiden Joko Widodo belum sempat menyampaikan ucapan ulang tahun kepada partai yang dipimpinnya tersebut. Bila merunut agenda, Presiden Joko Widodo telah bertolak ke Kamboja untuk menghadiri KTT ASEAN sejak 10 hingga 13 November 2022. Lalu apakah ketidakhadiran Presiden dalam acara ulang tahun Partai Nasdem karena berkaitan dengan isu Pilpres atau hanya sekedar terhalang agenda kenegaraan? Apakah hal tersebut dapat dibaca sebagai isu keretakan hubungan antara Partai Nasdem dan Presiden Joko Widodo? Tim TV One mengabarkan. Oke, langsung kita bahas. Sudah ada dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Ketua DPP Partai Nasdem, Bang Willy Aditya, dan juga di studio sudah ada analis politik Bang Adi Praetno. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi semuanya, Mas Adi dan juga Selamat Bang pagi Willy. kita, selamat pagi Fadil. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mau Ya, curhat dong? kenapa? Ini pagi boleh seuzon nggak? Vi, daripada seuzon kita langsung tanya aja deh ke Bang Willy. Bang Willy, gini deh Iya. Bang. Enggak. Kan kalau yang positif tuh seharusnya kita husnuzon, bener nggak? Iya kan? Tapi kalau seuzon boleh nggak sih? Nah, itu makanya udah daripada seuzon, mending kita tanya dulu ke Bang Willy. Bang Willy, yang ingin kita tahu pertama kali begini, sebetulnya ketidakhadiran ini karena apa? Memang sudah disampaikan undangan ke Diundang Pak apa Presiden, enggak? Gitu atau aja. sebetulnya memang nggak ada undangan sama sekali untuk Presiden maupun untuk Ketua Umum partai politik lainnya? Ya, selamat pagi Gina, Arif Fadil, Mas Adi. Kalau basisnya ilmu pengetahuan untuk pengembangan metode ilmiah, ya bukan hanya suuzon, ya, tapi berpikir kritis, mendelisik lebih dalam gitu. Tapi kalau kita berpikir untuk kebaikan bersama, ya harus husnuzon. Ya. Itu yang kemudian harus kita lihat sebagai sebuah standing point. Ya, tentu kami memahami kesibukan Presiden Jokowi. Jadi dengan sibuknya agenda kenegaraan segala macam, ya, kami harap maklum lah dalam konteks ini. Ya, kalau undangan yang panitia tentu memberikan undangan kepada Presiden. Presiden adalah pembina partai politik. Apalagi kita memiliki hubungan sama Pak Jokowi bukan sehari dua hari ya, cukup lama. Nasdem adalah pengusung utama. Jadi tentu bedanya kawan dengan orang yang jauh, tentu kawan itu orang yang saling memahami satu dan lainnya. Yang disampaikan oleh Pak Surya kemarin di dalam pidato beliau, ya. Jadi bagaimanapun saat sedih, saat senang gitu, up and down itu suatu hal yang normal ya. Jadi inilah romantika kehidupan dan tentu kami sangat memahami dan menghormati kesibukan Pak Presiden itu gitu. Kalau kata orang-orang tua itu ya, Bang Willy, ulang tahun itu kalau dimajuin dari tanggal lahirnya itu tidak baik, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya setelah hari lahirnya itu, nah itu nggak ada masalah, justru malah lebih baik. Kenapa sih nggak tunggu dulu Pak Presiden kita ini yang tadi katanya kan, waduh, ayahnya partai politik kan begitu. Tunggu pulang dulu dari Kamboja, ya. Kalau misalnya langsung ke KTT G20, tunggu selesai KTT 20. Ya, gini Arif Fadil. Tentu kami kali ini mengusung sebuah tema yang cukup berbeda ya. Ini lebih kepada konsolidasi internal untuk kemudian menyiapkan beberapa agenda-agenda yang sifatnya lebih banyak ke dalam. Jadi tidak hanya tidak juga mengundang partai-partai sahabat ya, tidak mengundang banyak pihak ya. Cuma Pak Anies saja sebagai calon presiden yang kemarin sudah kami deklarasikan yang hadir. Yang lain semuanya adalah fungsionaris Partai Nasdem dan kemudian kami benar-benar mengikhtiarkan ini sebagai bentuk mensolidkan barisan. Ya. Itu
proses ini suatu keniscayaan setelah kami beberapa kali sebelumnya cukup gebyar, cukup besar ya. Presiden hadir di Rakernas Partai Nasdem, di agenda-agenda lain Partai Nasdem, ya, dan banyak teman-teman juga datang. Jadi memang peruntukannya, fokusnya kemudian Arif Fadil, sehingga yang namanya ulang tahun tetap bagaimanapun kan doa harus dipanjatkan, ada selebrasi, potong tumbang dan lain sebagainya Arif Fadil. Jadi ini lebih bentuk syukuran secara internal saja. Oke. Artinya ini bukanlah puncak perayaan HUT Nasdem, begitu ya? Ya kalau puncaknya sudah ya, tapi kan tidak dalam suasana yang besar-besaran ya, tapi suasana yang sifatnya benar-benar kami mengambil tema kemarin secara konkret itu melakukan NUT ya. Nasdem UMKM Trade Show. Jadi mengundang UMKM seluruh Indonesia, lalu kemudian menghubungkan dengan buyer. Itu kami lakukan untuk kemudian ada sebuah implikasi secara konkret dari kehadiran Partai Nasdem terhadap segmen masyarakat tertentu ya. Jadi memang mencoba membuat warna atau ya udah bosan makan rendang jadi harus kali ini makan gazebo gitu atau makan cincang gitu ya. Jadi mau cari tes yang berbeda aja. Ditunggu. Oke. Kita tangkap poinnya. Kita tangkap poinnya Bang Willy. Bang Adi tadi sudah firm itu. Bang Willy mengatakan bahwa ada undangan itu dikirim tapi tidak hadir meskipun tadi ada acara. Tapi kita merayakannya biasa-biasa saja. KTT G20 lah. Ini bisa mengafirmasi persepsi publik bahwa ada keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem atau sebetulnya hubungan ini baik-baik aja kok gitu. Saya ingin komentar dua hal. Pertama, ini adalah ulang tahun yang rasanya hambar ya. Tentu Nasdem itu berharap di ulang tahunnya yang cukup spesial, Jokowi treatmentnya itu sama dengan partai politik koalisional yang lain. Ke Golkar datang bercanda dengan Erlangga, bercanda dengan Luhut, bahkan ke Cara Perindo yang tidak lolos ke Senayan, Jokowi merasa happy bercanda dengan Haritanu, bercanda dengan Prabowo Subianto, bahkan di forum itu ya secara eksplisit Jokowi mengendorse. Kalau saya menjadi orang Nasdem, membaca dari dalam, Nasdem itu juga berharap Jokowi hadir mengucapkan ulang tahun dan mengendorse Anies. Suasana kebatinannya gitu ya? Kan itu yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Kita tunggu bagaimana endorsement Presiden terhadap Anies. Tapi itu kan tidak terjadi. Karena itu yang kedua, bahwa kenapa ini misalnya Presiden tidak tahu, ini perspektifnya bukan husnudzon lagi, tapi suudzon, Pak. Kalau husnudzon mungkin karena datang izin dulu di awal. Betul, karena datang ke KTT. Kalaupun toh tidak bisa hadir secara fisik, bisa telekonferensi, bisa video yang dipersiapkan untuk menyapatkan ulang tahun. Vladimir Putin sama Zelensky aja kabarnya nanti virtual kok di G20. Betul. Gitu. Kan selama ini memang kita masih banyak berkomunikasi melalui Zoom, virtual telekonferensi. Tapi bagi saya adalah, saya melihat sejak Nasdem mendeklarasikan Anies, memang hubungan antara Jokowi dengan Nasdem bukan hanya soal tidak mesra lagi, memang ini terancam retak gitu ya. Karena memang sudah tidak harmonis. Anda mengatakan terancam retak? Oh iya, ini fisiknya saja berteman. Apakah itu dari tafsir juga Anda mendengar pernyataan Surya Paloh pada saat di doorstop oleh awak media yang menyebut seperti ini? Tanyakan ke beliau, jangan tanya saya. Itu menurut Anda statement komunikasinya seperti apa tuh kayak gitu? Ya karena bagi Nasdem, sekalipun misalnya saat ini dianggap anak tiri dalam koalisi, ya, tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana sikap politik Presiden dan Istana. Bahkan sampai saat ini, Istana belum pernah memberikan statement apapun terkait ketidakhadiran Jokowi dalam ulang tahunnya Nasdem. Ini kan menjadi pertanyaan betul. Jangan-jangan Nasdem itu dianggap sebagai teman yang tidak dianggap saat ini. Nasdem yang menganggap Jokowi sebagai keluarga besar. Betul, sebagai keluarga besar yang memang sejak 2014 seiring sejalan. Nasdem ini inisiator kalau nggak salah kan pada saat itu? Betul, sebelum partai yang lain deklarasi di 2019 khususnya, Nasdem lah yang kemudian bikin baliho, bikin billboard di mana-mana. Iya, Nasdem partaiku, Jokowi presidenku. Sebelum PDIP deklarasi, sebelum partai yang lain. yang mendeklarasikan artinya memang dukungannya. dari segi koalisional pemerintah, tidak ada protes dan resistensi yang dilakukan oleh Nasdem sebenarnya. Yang menjadi problem, yang dianggap agak sedikit haram hukumnya, karena Nasdem itu dianggap satu ya, dia keluar dari barisan mengusung Anies yang dianggap sebagai antitesa itu. Itu saja masalahnya. Jadi itu alasannya ya? Kalau Nasdem misalnya ngusung Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan yang lain, nggak ada soal, nggak ada masalah. Jadi ulang tahunnya juga bisa disampaikan dengan cara apapun. Saya mengatakan bahwa kalau disebut retak mungkin ekstrim.
Bang Willy pasti tidak suka dengan statement itu. Ini persisnya dicuekin, Mak. Dicuekin, oke. Iya, Karena dicuekin. alasan tadi itu ya, Bang Adi. Betul, dan Nah, terkesan oke. dianaktirikan, coba bayangkan. Di acara ulang tahun Golkar sekalipun, Pak SP tidak dianggap bercanda, coba bayangkan. Oke, baik. Itu yang lain menarik, Bang hangat Adi. dan bercanda dan seterusnya. Ya, itu menarik. Nanti kita akan dalami soal, terutama kalau tadi kita berangkat dari pernyataan Bang Adi, bagaimana kemudian soliditas dari ketiga partai politik ini, misalnya Nasdem, PKS, Demokrat, untuk nantinya betul atau enggak sih akan mengusung Anies Baswedan. Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Tetap bersama kami.